10 lantai gitu, jarang gitu ya. Nah, kemudian daerah C, daerah terbuka, ini rumahnya scatter gitu, artinya terpencar di beberapa jarak yang cukup jauh. Atau berkelompok dalam suatu kampung misalkan kan, ada 10-20 rumah di suatu tempat, pindah lagi jauh sawah, baru muncul lagi tempat lain. Kira-kira begitu strateginya. Kenapa dibagi seperti itu? Karena ya kaitannya dengan propagasi gelombang nantinya. Yang model skala besar untuk menghitung propagasi. Nah, baik. Kalau begitu ini kita modelkan saja langsung ya. Kalau luas daerah urban tadi itu A, kalau diasumsikan model seperti ini kalau dihitung panjang kali lebarnya, saya cari cursor, oh, nih. Nah, ini panjang kali lebarnya menghasilkan suatu luas di sini 77 km persegi. Kemudian daerah yang biru ini urban, daerah yang suburban. Ini kalau dihitung dari peta Kota Bandung 520 atau 500 km persegi. Kemudian daerah terbuka ini daerah ke utara sama ke selatan barat daya ini luas totalnya sekitar 415 km persegi. Gitu. Nah, kita langsung aja gunakan prosedur-prosedur yang biasa dipakai dalam merencanakan propagasi ya. Tentu kehandalan atau margin yang diberikan untuk signal di sini kita sebut sebagai cadangan padding ya, yang dalam kuliah yang lalu mengenai propagasi kan ada keperluan untuk memberikan cadangan padding baik untuk padding yang skala besar maupun padding skala kecil. Nah, di sini untuk yang skala besar berikan cadangan padding 90% misalnya. Kemudian data dari ketinggian BTS, sekali lagi saya katakan tadi ini makrosel ya. Makrosel itu BTS-nya mencakup ordernya kilometer jangkauannya. Nah, sehingga perlu antena yang tinggi. Nah, di sini daerah urban dan daerah rural, daerah terbuka diasumsikan menggunakan ketinggian BTS-nya 40 meter. Kemudian daerah suburban menggunakan 50 meter. Dalam kenyataannya dulu di awal-awal ada yang sampai ke 70 meter itu ada gitu ya. Walaupun sekarang mereka semua menurunkan ketinggian antena di BTS-nya karena dimensi C kan semakin kecil sekarang. Kita juga harus tahu daya pancar itu sekitar 10 watt itu paling tinggi gitu ya. Nah, sekarang mungkin 5 watt juga 2 watt gitu karena teknologi semakin bagus itu semakin low power sekarang. Kemudian redaman kabel ini juga harus diperhitungkan walaupun sepele, walaupun kecil, bukan sepele, walaupun kecil tapi ini harus kita jadikan sebagai perhitungan, jangan sampai keliru. Antena yang dipakai karena BTS itu sekarang lazimnya menggunakan sektor ya. Jadi antena yang dipakai pada BTS itu kalau dibagi hampir dipastikan selalu dibagi 3 sektor kan. Itu best practice operator menggelar jaringan nirkabel menggunakan BTS dengan dibagi 3 sektor, masing-masing sektor 120 derajat. Itu gain antena yang dipakai dia di sekitar belasan dB lah. Contoh di sini 13,7 dB diambil dari contoh yang ada dulu. Kemudian kalau BTS yang di daerah terbuka, karena kalau seandainya kita melihat jumlah user hanya 60.000, itu biasanya di daerah terbuka hanya persentasinya hanya kecil kan, hanya 5-10%. Jadi volume traffic atau jumlah user yang di daerah terbukanya akan kecil. Maka untuk daerah yang kecil, size splitting tidak terlalu penting. Artinya bisa menggunakan antena BTS dengan omnidireksional. Artinya dalam BTS itu tidak dibagi sektor, tapi dicakup oleh satu antena yang bisa mencakup ke berbagai arah di dalam lingkaran seperti itu. Ya. Baik, kemudian data-data yang dipakai untuk mobile station di sini, terlepas menggunakan ini gini, bottom line kita harus mendasarkan link budget kepada user yang hanya menggunakan perangkat handphone yang murah begitu. Karena mereka kan sebagai pelanggan dari suatu layanan dari suatu operator berhak untuk menggunakan device yang murah dalam arti kata dilihat dari sensitivitas, dilihat dari daya pancar, apalagi dilihat dari fitur-fiturnya itu urusan user. Tapi kaitannya dengan masalah perencanaan cakupan ya tentu kita melihatnya dari sisi daya pancarnya berapa,
kemudian ya sensitivitasnya misalkan berapa dia bisa menangkap sinyal. Nah, itu harus jadi pertimbangan yang utama. Karena kalau user yang menggunakan perangkat yang lebih bagus, tentu kalau perencanaan jaringan didasarkan kepada perangkat yang terjelek yang mungkin ada, tentu yang lebih bagus kan tidak masalah gitu. Dia mendapat benefit dari data atau dari selisih yang dimilikinya oleh perangkat yang lebih bagus itu gitu. Baik, sekarang nanti kalau ini sudah diasumsikan, dihitung nanti ya, berapa jangkauan radius dari satu sel, misalnya supaya merangkai klaster atau mengumpulkan beberapa sel dalam satu klaster itu, sinyalnya cukup gitu. Sehingga everyone yang ada pada sel atau pada klaster tersebut, pada satu kota itu semuanya beberapa klaster, akan dijamin oleh operator, dia akan menerima sinyal pada level tertentu gitu, pada level yang akan memberikan jaminan layanan yang bagus seperti itu. Nah, sekarang asumsikan itu sudah selesai nanti, artinya semua orang menerima sinyal, ya kecuali mungkin nanti yang di blank spot itu biasanya diatasi secara belakangan, apakah pakai repeater misalkan kan, atau bisa reorientasi misalkan dari lokasi BTS dipindahkan sedikit seperti itu untuk menutupi blank spot. Tapi asumsi pertama kita itu sudah tercapai semua, everyone menerima signal dalam suatu kota. Nah, kemudian kita untuk memperhitungkan nanti layanan juga harus tidak boleh terlalu tinggi blocking probability-nya. Seseorang yang sudah tersangkut signal, kalau dia tidak berhasil melakukan connection kan juga buruk itunya tingkat pelayanan. Nah, kita sedikit review sekarang bagaimana menghitung traffic sekarang. Ya, Anda sudah kuliah rekayasa traffic, saya kira sudah tahu cara menghitungnya. Nah, di sini memang sekali lagi saya tekankan asumsi trafficnya yang connection oriented ya. Artinya orang diasumsikan akan menggunakan sambungan telepon begitu. Contoh untuk menghitung lamanya waktu bicara supaya kita tahu kapasitas traffic masing-masing orang dalam hal connection oriented di sini. Nah, kita tahu cara menghitungnya kan. Jumlah traffic yang ditawarkan oleh operator kepada pelanggan, artinya jumlah traffic masing-masing pelanggan. Kita bisa hitung di situ. Misalnya hasil perhitungan itu 20 mili erlang misalnya per pelanggan gitu ya. Artinya dia kalau melakukan rata-rata 1 kali panggilan misalnya selama 20 menit gitu ya. Nah, maka maaf kalau selama 1,2 menit gitu ya waktunya, maka per jam gitu bisa dikatakan trafficnya 20 mili erlang gitu. Nah, supaya kita tahu volume traffic total, karena tadi kita mengasumsikan ada 60.000 pelanggan, ingat di sini, ini jumlah pelanggan yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan zaman sekarang. Tapi nggak apa-apa, karena angkanya akan kita sesuaikan saja. Kalau memang traffic sekarang, jumlah besar sekarang misalkan ada jutaan orang, ya tinggal dikalikan saja gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung traffic di masing-masing kategori daerah tadi itu. Di daerah yang A atau daerah urban, tadi ada 55%, sehingga kita kalikan 1.200 erlang ini dengan 50%, sehingga kita tahu traffic di daerah urban 660 erlang, kemudian di daerah hunian, tadi asumsinya 40%, dari total traffic kali 1.200 erlang, maka ada 480 erlang. Nah, yang daerah terbuka, tadi karena asumsi hanya 5%, kali 1.200 erlang, trafficnya di daerah terbuka hanya 60 erlang. Oke, kita pegang lagi, ini yang harus kita penuhi. Bagaimana kita memenuhi wilayah cakupan area dengan kondisi seperti ini ya, 77 km daerah urban, 15 daerah suburban, 415 km persegi daerah terbuka, kemudian kebutuhan traffic di daerah urban 660 erlang, di daerah hunian suburban 480 erlang, daerah terbuka 60 erlang. Nah, bagaimana kita merancang ini? Gitu. Jadi antara cakupan ini, sel yang luas masing-masing area, dengan kebutuhan traffic masing-masing area ini. Nah, itu yang kita jadikan sebagai constraint nanti dalam merencanakan penggelaran jaringan. Gitu. Baik, ini dihitungnya data-data tadi masuk ke kalkulator ya. Ini ya softwarenya terserah, tapi paling tidak Excel pun gampang gitu. Kalau kita akan memasukkan parameter-parameter dari link untuk menghitung
seberapa jauh jangkauan dari BTS. Ya, biasanya ya kalau mau pakai software yang sudah dirancang untuk aplikasi propagasi silahkan, banyak juga. Tapi paling tidak pakai Excel juga gampang. Ini yang saya tunjukkan sih pakai Excel di sini. Jadi kita memasukkan data-data di sini pakai Excel. Daya pancar mobil station 2 watt di sini, 33 dBm. BTS-nya diasumsikan 10 watt, 40 dBm. Ini ya, daerah urban sama daerah terbuka 40 meter, daerah suburban 50 meter, berarti kita berangkat dari daerah urban dulu ya. Karena daerah urban sebetulnya daerah yang diutamakan sebetulnya oleh operator gitu untuk diberikan user di situ. Gitu. Baik, kemudian ketinggian antena mobil station ya 1,5 meter, berarti sekitar tinggi telinga orang tepatnya. Body loss artinya ini kompensasi gain dari mobil station, karena mobil station itu bisa orientasinya tidak selalu menghasilkan radiasi maksimum, karena dia bisa, orang menggunakannya bisa sambil miring ke bawah atau ke kiri, ke kanan gitu ya. Artinya gain antena tidak bisa diharapkan di situ. Kemudian dari sisi BTS-nya di sini daya pancarnya 40 dBm, daya pancar mobil station-nya 33 dBm, kabelnya di BTS 2 dB misalnya, di mobil station nggak ada depan kabel karena langsung. Kemudian gain antenanya di BTS-nya 13,7 dB. Nah, di mobil station di 0 dB karena ya dianggap isotropis gitu ya. Kalau gain antena suatu device itu 0 dB, berarti dia isotropis. Sebetulnya ada dB dari mobil station, sekitar kalau pakai DIPU kan 2,14 dB ya. Tapi karena tadi itu 2,14 dB itu kalau orientasi dari pola radiasi diarahkan kepada maksimumnya. Nah, kalau misalnya orientasi dari alat handphonenya bisa tidak mengarah kepada radiasi maksimum, ya bisa aja dia tidak mendapatkan gain. Gitu. Dia ambil minimumnya, gainnya dianggap 0 dB aja gitu ya. 0 dB itu bukan 0. dB itu kalau 0 dB itu bersatu kali gitu. Artinya satu kali itu dia mengarahkannya ke segala arah sama gitu. Kemudian body loss di sini ada 3 dB hilang di mobil station, 0 dB di BTS, karena kalau BTS kan ya, selain dari tinggi dia ya lokasinya jelas tetap gitu, tidak, antenanya tidak diputar gitu, artinya posisi antena diarahkan kepada radiasi maksimum, berarti tidak ada body loss di sini. Nah, dihitung di sini dengan parameter daya pancar di BTS, kabel loss, gain antena, kita punya IRP di sini, efek ekivalen isotropic radiated power gitu ya. Jadi BTS itu EIRP-nya ada di sekitar 51,7 dBm, sedangkan EIRP di mobil station 30 dBm. Beda nih, jadi kelihatannya ini beda nih. BTS akan lebih menjangkau downlink lebih jauh, sedangkan mobil station menjangkau uplink ke arah BTS lebih dekat, karena beda itunya parameternya. Ya. Tapi nanti kita lihat, kalau dari BTS, walaupun dia EIRP-nya besar, nah, karena tadi saya katakan mobil station harus mengakomodir untuk perangkat yang tidak begitu bagus sensitivitasnya. Jadi dengan IRP BTS-nya yang tinggi ini, dia harus mencakup, harus bisa memberikan layanan kepada mobil station yang sensitivitasnya rendah gitu. Artinya tidak terlalu sensitif gitu. Nah, sebaliknya, kalau daya pancar atau IRP dari mobil station ke arah uplink ke BTS, walaupun mobil stationnya hanya 30 dBm, tapi jangan lupa sensitivitas BTS di sini bisa menggunakan low noise amplifier yang bagus. Artinya BTS akan lebih sensitif atau bisa menerima sinyal-sinyal yang lebih kecil yang datang dari mobil station. Jadi kesimpulan di sini, walaupun IRP dari arah BTS ke downlink lebih tinggi jauh dibandingkan dengan IRP dari arah mobil station ke arah BTS uplink, tapi nanti dalam kebalikannya sensitivitas masing-masing juga beda. Akhirnya nanti saya akan tunjukkan bahwa secara link budget ini akan sama sebetulnya gitu, ya. Karena tingginya IRP dari BTS
akan hilang sebagai kompensasi kepada sensitivitas mobil station yang rendah. Rendahnya IRP dari mobil station akan dikompensasi oleh bagusnya sensitivitas di BTS-nya. Gitu. Jadi di jalannya total itunya link budgetnya ya kira-kira akan setara. Beda sedikit lah gitu. Karena frekuensi. Nah kalau kita hitung sekarang lihat sini, ya, sinyal level sinyal minimum pada receiver baik dari arah mobil station ke BTS maupun sebaliknya di sini kita sama di sini. Jadi di mobil station memerlukan minus 102 dBm dan di BTS memerlukan minus 104 dBm. Itulah yang menjelaskan kenapa beda itu. Di sini kan bedanya hampir 22 dB ya, 21,7 dB ya, 51,7 dan 30. Tapi di sini sensitivitas atau minimum signal yang bisa yang harus dipenuhi adalah ya hampir sama antara minus 102 sampai minus 104. Baik, nah terus kita teruskan lagi ke bawah link budgetingnya untuk margin interferensi dikasih 3 dB, kemudian diversitas antena di sini di mobil station ini tidak pakai diversitas ya, pakai antena tunggal berarti 0 dB. Di base station biasanya pakai 2 antena itu diversitas. Jadi biasanya di ujung-ujung sektornya itu dipasang 2 buah antena yang digabungkan. Jadi dapat gain sekitar 5 dB. Kemudian ramalan kabel antena, saya ada notifikasi lagi, internet tidak stable. Ngecek suara saya masih jelas atau enggak sekarang? Masih tahu suara saya kedengaran nggak? Masih, Pak. Ya, oke. Tadi ada notifikasi di laptop saya, internet unstable katanya begitu. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, cadangan fading lambat saya kira untuk arah uplink sama downlink sama saja ya. Jadi mobil station juga dikasih fading margin 8,3 dB. Kemudian sinyal yang sampai ke BTS juga sama mengalami multipath. Dikasih margin juga 8,32 dB. Nah, sehingga sekarang daya input yang diperlukan setelah kita menghitung berbagai macam kebutuhan link budget dayanya, di sini ke mobil station itu paling tidak sinyalnya minus 87 dBm. Ini harusnya dBm, ini bukan dB ini. Ya. Sedangkan yang ke BTS itu bisa menerima signal sampai minus 109. Artinya apa? Di sini mesti tahu nih. Kalau mobil station minus 87 karena ya ini kan sensitivitas atau kemampuan menerima daya yang kecil kan. Nah, mobil station juga bisa aja menerima sinyal yang lebih kecil daripada ini, tapi tentu harganya lebih mahal. Karena mesti memerlukan low noise amplifier. Nah, kalau di BTS saya kira lazim kita bisa mendapatkan level daya signal yang lebih kecil karena BTS kan menerima sinyal dari banyak orang kan. Dan harganya artinya total cost yang diinvestasikan di BTS itu bisa tinggi sehingga bisa mendapatkan level signal yang lebih akurat, lebih kecil itunya level signalnya. Nah, tapi sekali lagi kalau dijumlahkan lagi semuanya di atas, kita bisa mendapatkan total system loss ya. Kalau kita sebutkan ini total system loss atau redaman lintasan yang terjadi atau merupakan IRP dikurangi daya input minimal pada receivernya, baik di mobil station maupun di BTS, itulah yang saya katakan sama gitu ya. Yang satu 139,3, yang satu 139,2. Artinya apa? Ya, yang berbeda tadi hanya berbeda dalam masalah perhitungan. Kalau dalam masalah inputnya kepada maaf saya bukan inputnya, masalah end-to-end propagation loss-nya, gitu, link budget-nya, sama sebetulnya. Jadi bersifat simetris ini, ke uplink untuk MS ke BTS, maupun ke downlink dari BTS ke MS. Jadi kita bekerja pada path loss sekitar 139 dB. Gitu. Inilah yang akan kita hitung sebagai pedoman untuk menghitung berapa radius dari selnya. Gitu. Kalau untuk parameter link budget yang diberikan contoh di sini, kita menghasilkan sistem loss. Sistem loss itu artinya dari ujung antena pemancar
sampai ke input antena penerima itu sistem loss ya. Kita dihadapkan kepada sistem loss senilai 139 dB. Nah, ini kita masukkan kepada rumusan propagasi yang akan dipakai sebagai modal. Biasanya yang paling bagus itu model Okumura-Hata. Nah, berapa nanti radiusnya? Jadi angka 139 inilah yang akan dijadikan sebagai modal kita untuk menghitung itu jarak gitu. Caranya bagaimana? Sama dengan waktu yang udah diberikan dalam tes 1 maupun dalam UTS kemarin. Jadi angka 139 ini dijadikan sebagai total system loss yang harus kita kaitkan atau harus kita hitung untuk berapa kemampuan BTS untuk menghasilkan total system loss sebesar ini. Gitu. Nah, kalau kita masuk ke rumusnya, ini tentu langsung di sini ya, tidak diejah lagi seperti kemarin karena Anda sudah mahir sekarang menghitung propagasi. Jadi angka 69,55 itu konstanta propagasi pada Okumura-Hata, 26,16 log F, angka faktor redaman akibat frekuensi, kemudian 13,82 log HB ini faktor redaman akibat ketinggian BTS-nya, kemudian yang penyebut di sini 44,9 dikurangi 6,55 log HB, ini path loss slope gini. Jadi eksponen dari path loss yang sudah dikoreksi atau dipengaruhi oleh tinggi BTS HB di situ. Saya sudah jelaskan beberapa kali dalam kuliah, kalau HB-nya tinggi, HB itu tinggi BTS, maka path loss slope atau eksponen dari path loss akan mengecil karena faktor 44,9 akan dikurangi oleh faktor 6,55 kali log HB gitu ya. Kalau ekstrimnya kalau HB-nya hanya 1 meter, misalnya tinggi BTS-nya 1 meter, berarti ini 0. 6,55 log 1 kan 0. Artinya path loss slope-nya 44,9 gitu. Oke, nah kalau ini udah dihitung, kita bisa menghitung nih. Jadi dengan memasukkan angka yang tadi, ini 139 total system loss. Nah ini kalau dimasukkan ke formula ini, kemudian kita eliminir untuk ini D ya, log D kan ini. Ini RA itu artinya jari-jari sel dalam rumus propagasinya itu ini 44,9 dikurangi 6,55 log HB, log D di sini. Tapi D di sini karena kita menghitung jarak itu sebagai radius dari sel, maka log D diganti oleh D-nya diganti oleh RA, radius dari sel A gitu. Sama dengan udah saya berikan dalam tes kalau Anda menghitung itu ya. Nah, di sini ketemunya angkanya 2,6 km. Dengan kondisi bla 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 tadi parameter di sini ya. Daya pancar sekian, kemudian tinggi BTS-nya sekian, kabel loss, gain antena, semuanya masuk ke kalkulator. Ini keluar di sini jarak jangkau dari satu pemancar dari BTS sejauh 2,6 km. Gitu. Oke, itu sampai tes 1 dan UTS kemarin Anda udah bisa menghitung itu. Nah, sekarang kaitannya dengan dimensi sel, tentu dengan taunya jarak jangkau BTS atau radius dari BTS yang kita akan lihat berapa luasnya itu, kita hitung. Karena kita asumsinya heksagonal kan, BTS itu heksagonal, apakah dia bersifat omnidireksional antenanya, mencakup lingkaran ataupun sektoral. Sektoral artinya di sini kita menggunakan sistem yang bagus dipakai 120 derajat, berarti 3 sektor yang BTS-nya itu. Nah, berarti luas heksagonalnya kita hitung. Luas heksagonal itu ya ini angka 2,59 dibikin desimal. Sebetulnya ini 2 kali akar 3 per, nah, hitung aja luas heksagonal kan bisa dihitung kan. Ada akar 3-nya itu dari sisi segitiga sama sisinya kan. Itu kalau dibulatkan desimalkan ini luas heksagonal itu 2,59 kali R kuadrat gitu. Kalau lingkaran kan pi di sini kan, pi R kuadrat. Karena pi itu 3,14, berarti luas heksagonal lebih kecil daripada luas lingkaran dengan radius R. Karena apa? Karena ya bentuk heksagonal kan ujung-ujungnya, ujung yang terjauhnya dari sudutnya itu dianggap R lingkaran. Nah ini kan enggak, karena kalau lingkaran kan melengkung gitu. Kalau heksagonal kan dari ujung sudut terjauhnya sampai ke sisi sudut berikutnya itu ada garis lurus yang lebih masuk ke dalam dari lingkaran, makanya lebih kecil sedikit dari
luas lingkaran gitu ya. Baik. Nah, sehingga luas heksagonal ini 5,39 km. Nah, tentu dengan mudah kalau kita sudah tahu luas satu sel yang berbentuk heksagonal itu 5,39 km, berarti langsung tahu daerah urban berapa jumlah selnya gitu. Tadi kan daerah urban asumsinya berapa? 77 ya. Ini asumsi untuk, nah ini kan daerah urban 77 km, daerah suburban 518, daerah terbuka 415, langsung aja kita hitung. Jadi kita bisa menghitung ini 15 ini angkanya. 15 BTS di situ, daerah urban diperlukan. Nah, tentu ini perhitungan kasar ya, artinya ini betul-betul menghitung secara kalau diasumsikan segalanya serba homogen. Dalam kenyataannya enggak, nanti ada bukit, ada lembah, ada penghalang seperti itu sehingga kita bisa melakukan penataan yang lebih halus gitu nantinya, fine tuning namanya gitu. Tapi secara asumsi matematik kita bisa menghitung seperti ini. Jadi jumlah BTS heksagonal di daerah urban untuk Kota Bandung dengan asumsi-asumsi parameter transmisi seperti tadi itu 15 sel gitu. Ya, nah 15 sel. Sekarang kita hitung juga untuk daerah lainnya. Kalau daerah urban itu ini kan perhitungan manual seperti ini kan untuk satu daerah dihitung seperti ini. Nah, kalau kita pakai Excel kan daerah lainnya tinggal di copy paste rumusnya kan. Copy paste berikutnya tambah faktor koreksi misalkan berapa dari urban ke suburban itu apa yang mesti diperhitungkan gitu. Nah, kita bikin hasilnya tabelnya seperti ini. Tadi angka radiusnya di urban 2,6 km, ngitungnya begini, pakai rumus ini 2,6. Nah, kalau ini misalkan kita aplikasikan di daerah yang suburban, sama permulaannya tapi beda angka-angkanya, parameternya, ada faktor koreksi lain, kita akan mendapatkan angka 5,1 km radiusnya dengan parameter transmisi yang sama kalau di suburbannya. Di daerah open areanya 10,7 km itu radiusnya. Makanya dulu kalau di waktu di awal-awal deployment sistem seluler, itu satu C itu yang BTS-nya misalkan di daerah ada BTS yang apalagi yang agak tinggi itu daerah Jalan Kelembang itu di Setiabudi misalkan ada satu tower 50 meter di situ, itu bisa jangkauannya bisa ya 10 km kan dari Setiabudi ke selatan misalnya mungkin sampai Mematoha gitu ya, menjangkau itu atau sampai ke ujung Berung gitu. Exposure-nya daerah yang tinggi, masuk ke daerah open area itu hanya tidak terlalu banyak penghalang gitu. Ya. Untuk metode luasnya di 2,3 itu dengan cara yang sama. Ya, untuk daerah suburban ini luas satu sennya 21,58. Untuk yang daerah terbuka 10 km 10,159 km luasnya. Nah, ini kalau kita jadikan sebagai dasar perhitungan semua area layanan, ya, coverage gitu, maka kita butuh di sini 15 sel di urban, 24 sel di urban, dan terbuka. Artinya apa? Daerah yang terbuka ini, yang utara sama selatan, cukup satu BTS saja, 50 meter. Nah, karena traffic dulu memang hanya 10.000 kan di semua area kan. Ini artinya apa? Limitasinya tidak pada traffic gitu. Kalau usahanya hanya 60.000, tidak punya limitasi untuk traffic karena ya sistemnya akan melayani semua kebutuhan traffic. Tinggal sekarang cakupannya kalau kita menjadi jumlah seperti ini juga tercakup 15 sel 15 BTS di daerah urban, 24 di suburban dan 2 C saja, 2 BTS saja di daerah terbuka. Ya. Nah, kemudian sekarang mari kita hitung bagaimana implikasinya kepada traffic gitu. Nah, kalau implikasinya kepada traffic, sebenarnya dulu di zaman masih trafficnya hanya 60.000 orang misalkan ya, sebenarnya ini ketiga daerah bisa aja dilayani dengan omni semua gitu.
Jadi baik dari daerah urban maupun suburban maupun daerah terbuka ya kasih aja omni semua, ini cukup ini. Ya. Tapi untuk antisipasi misalkan growth ya nanti akan tumbuh dengan cepat jumlah customer, jumlah user, maka best practice atau fakta yang ada di lapangan itu daerah urban sama suburban rasanya tidak dengan menggunakan omni cakupannya. Dipastikan mereka menggunakan sektoral 120 derajat gitu. Jadi satu BTS dibagi 3 sektor. Nah, kalau itu yang terjadi, kita bisa langsung jadikan sebagai model 3 sektor di daerah urban dan di daerah suburban, model omni di daerah terbuka. Ini nggak asumsi, ini model. Dari mana datangnya? Kita tentukan. Ya. Gitu. Nah, sehingga kita bisa menghitung trafiknya. Kaitannya kemana ya? Kalau satu daerah dicakup dengan omni, tentu semua area itu akan menuju kepada satu sentral yang bersifat omni di situ gitu. Nah, kalau kita asumsikan satu BTS itu akan 3 sektor, nah maka total trafik yang ada di satu set akan dibagi 3 gitu. Masing-masing sektor misalkan dianggap homogen, dianggap seimbang gitu, langsung aja bagi 3. Itu bedanya di situ. Kenapa kita mesti merencanakan apakah kita akan satu BTS, satu sektor saja omni, atau dibagi 3 sektor gitu. Ya. Nah, ini asumsinya begitu di urban sama suburban 3 sektor, di daerah terbuka omni 2 sel. Nah, dengan begitu maka kita plotkan aja begini. Ini harusnya gambar yang ini udah di grup ya kayaknya ya. Harusnya ini yang merah ini menggambarkan bentuk-bentuk heksagonal sel di daerah urban. Yang merah itu geser kanan sedikit ini. Nah, sedangkan yang hijau ini menunjukkan, ini kan 15 nih harusnya ya. Yang merah itu tadi angkanya harus ada 15 buah sel di urban, 24 sel di suburban, dan 2 sel saja di terbuka. Jadi kita yang merah ini harusnya di sini ada 15. Ya, dan tidak ada yang ke utara ke sini enggak ini. Ini geser ini. Gambarnya ini rusak ya karena nggak di grup terus tercecer juga mungkin ya. Nah, terus yang hijau ini mencakup daerah suburban, totalnya 24. Nah, yang biru ini yang suburban nih, yang open area nih. Satu di utara, satu di barat daya. Kira-kira begitu. Radiusnya kita catat kembali. Yang warna merah itu 2,6 km, radius dari heksagonalnya. Terus yang warna hijau suburban 5,1 km. Warna biru daerah terbuka 10,7 km radiusnya. Nah, hitung lagi sih trafiknya sekarang. Ya, kalau untuk menghitung traffic, berarti tadi kan udah dihitung nih distribusi traffic di masing-masing area urban, suburban sama terbuka. Ini 660 di daerah urban total trafficnya. Kita kembalikan lagi ke sini. Kita kembalikan lagi ke asumsi traffic tadi. Nah ini ya. Ini daerah urban kan 50% kalau di 10 sekarang 660, suburbannya 480, terbukanya 60. Itu kita bagi lagi ke 3 sektor sekarang. Karena di sini ya yang iya 660 bagi 15 sel, berarti masing-masing selnya kita tahu. 44 erlang per sel. Nah, kalau selnya asumsinya dibagi 3 sektor, berarti masing-masing sektor bagi 3 lagi ini. 44 erlang per sel sama dengan 14,67 erlang per sektor. Gitu. Nah, sehingga kita bisa menghitung sekarang. Kalau asumsi distribusi usernya homogen atau uniform, maka masing-masing sektor nanti itu akan dibagi saja 14,67 erlang per sektor. Dibagi over traffic 0,02 itu 20 miliar lah per pelanggannya. Sehingga kita bisa nanti menghitung jumlah user atau jumlah pelanggan dalam masing-masing sektor seperti itu. Gitu. Ya. Oke, nah kemudian dengan tahunya jumlah pelanggan per sektor 733, nah sekarang kalau kita akan menghitung misalkan, kalau pakai panggilan semuanya diasumsikan voice gitu ya,
Voice artinya satu orang satu channel gitu kan. Dengan grid of service misalkan 2%, nah kita masuk ke perhitungan Erlang, rumus Erlang di sini. Jadi untuk menghandle 20 mili Erlang per pelanggan, kemudian dalam satu sektor ada 733 pelanggan yang harus dilayani, maka di sini kebutuhan jumlah kanal RF atau jumlah channel traffic yang akan diberikan satu channel kepada satu orang, itu paling tidak 22 ini per sektornya. 22 channel untuk melayani 733 pelanggan dengan nilai grid of service 2%. Nah, artinya dengan 22 sektor, kalau pakai generasi pertama, karena generasi pertama itu kan analog ya, pakai teknologi FM tuh, baik AMPS maupun yang NMT. Berarti setiap sektor mesti diberikan alokasi 22 channel voice gitu. Yang masing-masingnya ada 30 kilohertz itu. Satu channel voice di generasi pertama. Gitu. Lalu kalau misalkan pakai GSM, ingat GSM itu satu modul transmitter ada 8 time slot kan? Nah, kalau kita butuh 22 sektor, ini berarti kita akan menggunakan 3 transmitter GSM dalam satu sektor. 3 kali transmitter GSM kan masing-masing 8 time slot, 24 kan? Berarti kita punya 24 channel. Itu bisa untuk menghandle 22 sektor. Cuman ya nanti channel yang sisanya dari 24 ke 22 dipakai kan hanya 2 channel kan. Nah, biasanya untuk kemungkinan paging, signaling gitu perlu lebih banyak channelnya. Sehingga tadi yang untuk memenuhi 22 channel per sektor itu mungkin diperlukannya itu bukan 3 transmitter GSM, tapi diperlukan 4 ya. 4 modul, 4 transmitter GSM. Kalau 4 transmitter GSM berarti 4 kali 8 time slot kan? 4 kali 8, 32. Nah, kalau 32 diambil 22, berarti sisa 10. Nah, kalau 10 saya kira itu lebih dari cukup. Gitu. 10 channel untuk keperluan paging, signaling, dan sebagainya. Ya. Untuk traffic saja kan ini. Ini yang angka 22 itu, kalau kita menghitungnya semuanya untuk traffic. Gitu ya. Gitu. Baik, sampai situ ini. Nah, lalu kalau pakai teknologi CDMA misalnya, itu saja. 22 channel per sektor, kita mau pakai CDMA. Nah, kalau CDMA kan satu channel CDMA yang 1,25 MHz. Narrowband CDMA itu totalnya kan 64 channel. Kalau diambil signalingnya 7, berarti 50, ya sekitar 50, karena bukan hanya signalingnya kan 7 ya. Kemudian ada channel-channel untuk untuk sinkronisasi dan lain. Nah, itu 50 channel cukup gitu. Artinya apa? Untuk pakai CDMA itu kalau situasinya traffic seperti ini cukup satu carrier, satu transmitter di satu sektor. Jadi pakai CDMA, satu transmitter, satu sektor, berarti satu BTS, 3 sektor, cukup dengan tiga channel, tapi frekuensinya sama, boleh sama, kalau pakai universal. Jadi kalau pakai CDMA universal misalnya, cukup satu carrier saja dalam setiap BTS. Dan ini akan ringan interferensinya. Karena apa? Kalau kapasitas channel satu carrier CDMA itu ada di 50-an user, kalau dibebani dengan 22 user per sektor, ringan sekali ini. Artinya apa? Nilai signal to noise ratio atau EB per anode-nya di CDMA akan tinggi sekali ini. Ya. Dia akan sangat bagus kualitasnya kalau dilayani oleh CDMA. Gitu. Ya. Nah, kemudian untuk berikutnya, ini kan yang urban nih, yang 15 sel. Kalau kita lanjutkan untuk menghitung berikutnya, yang di daerah suburban sama daerah terbuka, tadi kan 24 sel. Di daerah terbuka, kebutuhan trafficnya tadi berapa? Ada 24 sel, kebutuhan trafficnya daerah ini 23 sel. Dengan kebutuhan traffic tadi di daerah yang suburban 480, hitung lagi. Di sini tidak ditunjukkan menghitungnya, tapi angkanya ini ya, diperoleh. Jadi untuk yang suburban itu hanya 6,67 Erlang per sektor.
Daerah terbuka memang perlu elang yang tinggi karena hanya 2 selnya. 30 elang per sel di sini karena daerah terbuka kan omni. Begitu. Nah, kemudian jumlah pelanggannya suburban itu 333 user per sektor. Yang open area karena tadi memang hanya dicakup oleh 2 dengan asumsi 5% traffic, ya dia akan dihuni oleh sekitar 1.500 pelanggan per sel. Gitu. Nah, pelanggan gabungannya untuk seluruh sel 24 sel kalikan 24 ini, maka angkanya 23.916 pelanggan. Yang ini kalikan dengan 2 sel 900 berarti 3.000. Nah, total kanal RF-nya berapa? Hitung lagi ke tabel Erlang. Di sini belum dituliskan hasilnya, pakai tanda tanya, maksudnya supaya ya kita latihan aja hitung berapa gitu. Ya. Untuk memenuhi 6,67 elang per sektor gitu. Itu berapa channel yang diperlukan. Seperti itu desainnya. Baik, ini untuk melihat tabel Erlang, ya cara yang lama, cara yang konvensional, bisa aja mudah sekali pakai tabel ya. Ini jumlah channel kan N ke bawah nih, 1, 2, 3, 4, 5 channel ini. Yang di kanannya ini hasil dari over traffic di sini. Ini yang sumbu ke kanan, yang baris ini adalah probability of blocking gitu ya, atau biasa disebut dengan grid of service, GOS gitu. Ya, Anda sudah diajarkan di mata kuliah rekayasa trafik ini bagaimana membaca ini. Walaupun sekarang kan banyak juga di buku di internet juga, kalau mau lihat aja kalkulator untuk menghitung rumus Erlang ya sudah banyak gitu. Orang membuat rumus yang tinggal masukin aja jumlah over traffic-nya berapa, kemudian blocking probability yang diharapkan berapa, maka jumlah channel, kebutuhan channelnya langsung keluar gitu angkanya. Itu masalah itu gampang sekarang, banyak. Ya baik, nah ini tadi yang saya udah dahului untuk memastikan setelah kita mendapatkan ini ya, mendapatkan masing-masing jumlah channel RF atau jumlah channel yang diperlukan untuk melayani setiap sektor berapa. Nah, tinggal implementasi teknologinya di sini dijelaskan juga. Mau pakai teknologi apa gitu di sini untuk mencakup itu. Ya, kalau kita bicara di generasi kelima sekarang kan keempat udah ini ya yang bicara GSM generasi kedua, yang bicara teknologi CDMA generasi ketiga. Kemudian kalau pakai generasi keempat LTE kan juga ada datanya, jumlah channelnya berapa, jumlah throughputnya misalkan berapa, tergantung teknologi apa yang dipakai. Nah, tapi kan semakin ke sini karena teknologi semakin data oriented ya. Jadi yang dihitung bukan jumlah channel atau bukan jumlah user, tapi yang dihitung throughput sekarang itu. Kalau udah ke data throughput gitu. Throughput totalnya berapa? Masalah nanti misalkan satu channel besar virtual throughputnya misalkan diketahui 10 megabit per detik atau 20 megabit per detik, mau dipakai secara simultan oleh berapa orang, nah dampaknya ke delay. Ya. Gitu. Jadi udah nanti bukan sampai Erlang, ini kan Erlang C kan yang untuk traffic per channel gitu. Nah kalau yang untuk data throughput Erlang B yang dipakai nanti. Masuk ke cara menghitung mentransformasikan antara jumlah user bukan kepada blocking tapi kepada delay. Erlang B itu ke delay bukan ke blocking. Kalau Erlang C yang dipakai untuk connection oriented kan ke blocking kan. Karena kalau kapasitas channel sudah penuh, next user yang datang lagi dia keblok gitu. Tidak bisa dihindari gitu. Tapi kalau sudah pakai komunikasi data, next user yang akan masuk kepada agregasi channel yang telah dihitung throughputnya berapa, itu tidak dibatasi. Cuman ya semakin banyak yang masuk melebihi nilai batas ambang, berarti dia akan berimplikasi kepada delay yang semakin lama. Karena semua traffic tidak ada yang diblok, cuman diantrikan. Gitu, ya. Itu bedanya antara perhitungan bagaimana kita melihat connection oriented dengan queue oriented, orientasi antri gitu. Seperti itu. Ya. Yang mudah ini kalau tadi saya katakan CMA berapa, GSM kan tahu 200 kHz itu satu modul transmitter 8 times 8 user berarti. Ya. Oke, kemudian
Ini untuk fixed wireless access, sama desainnya, cuma fixed wireless access nanti bedanya itu dengan yang mobile dalam masalah margin, ya. Kalau fixed wireless access itu kan hanya margin untuk skala besar, karena margin untuk skala kecilnya kalau untuk fixed access tidak terlalu perlu margin besar, karena semua user kan diam di rumah gitu. Jadi BTS itu hanya menjangkau seolah setara dengan membentang kabel. Jadi skala besarnya akibat dari shadowing diberikan margin, tapi untuk yang small scale fading-nya karena semua user diam, jadi tidak terlalu berisiko untuk kehilangan kehandalan, walaupun tidak diberikan padding margin untuk yang skala kecil. Gitu. Ya, kalau bedanya aplikasi fixed wireless access dengan yang mobile access gitu. Nah, ini CDMA untuk gambaran Anda, karena yang dibikin spesifikasi oleh vendor CDMA narrowband itu yang disebut dengan CDMA 2000 ya. Itu hanya 64 channel yang single carrier, kemudian 2 carrier digabungkan 128 channel berarti. Kalau 3 carrier berarti 3 kali 64. Ini pita frekuensi yang dipakai. Ini CDMA juga pakai pita frekuensi yang di generasi kedua ya, di sekitar 800 MHz. GSM kan ada yang di 900 juga kan. Nah, ini generasi keduanya yang menggunakan frekuensi band di 1900 atau mendekati 2 GHz ini. Gitu. Ini spesifikasi GSM. Ini PHS untuk FVA, ini ya teknologi yang sempat masuk ke Indonesia dulu. Teknologi dari Jepang ini sempat masuk ke Indonesia tapi nggak bisa sustain gitu ya, kalah oleh GSM generasi kedua ini. Ini di AMPS juga merupakan evolusi dari generasi pertama AMPS yang 30 kHz. Ternyata Amerika kan nggak lari ke GSM kan, maksud saya sebelum lari ke GSM sempat dia mengupayakan dari AMPS ke namanya digital AMPS gitu. Di generasi keduanya itu. Caranya apa? Dengan masing-masing channel dari AMPS yang 30 kHz, dia bagi ke time stop menjadi 3 channel digital. Itu yang dimaksud dengan teknologi di AMPS. Tapi kayaknya tidak sekuat GSM gitu, itunya, kompetisinya, persaingannya. Ya, DSCT juga teknologi Jepang ini sempat masuk sebentar, tapi dia juga tidak sustain. Tidak bisa bersaing dengan yang GSM. Ya. Oke, baik. Saya kira kuliah ini selesai. Sehingga kita wrap up aja semua mata kuliah. Maksudnya semua komponen penilaian. Jadi ujian akhir kita sepakati saja diikuti pada jadwal ya. Tadi saya lihat jadwal yang saya terima itu tanggal 22 Desember kalau nggak salah, sore jadwalnya. Dicek aja nanti jadwal yang diberikan oleh Kaprodi, oleh Ibu Eprina. Ada pertanyaan silakan. Saya lihat nih ada yang ngasih suara putus katanya, tapi jamnya nggak kelihatan. Oh, 16, tadi ya berarti ya, jam tadi ya. Sekarang suara saya masih ketangkap? Masih, Pak. Ya. Silakan, ada pertanyaan menyangkut materi kuliah, menyangkut asesmen, apapun juga silakan. Supaya, karena kita nggak ada pertemuan lagi tatap muka di joint meeting ini, sehingga saya tinggal nanti merekap semua nilai yang Anda udah submit, kemudian akan dihitung sesuai dengan masing-masing bobot yang udah kita rencanakan di SAP kuliah. Saya belum tahu nilai distribusinya seperti apa, karena nanti konversi ke huruf A atau AB atau BC-nya itu berdasarkan distribusi di kelas. Gitu. Ya, biasanya kalau untuk mata kuliah ini tidak terlalu kecil nilai itunya. A-nya mungkin di sekitar 75 ke atas gitu ya. AB-nya mungkin 70 sampai 70. Biasanya begitu biasanya dari
hasil distribusi setiap kali semester kuliah ini diselenggarakan. Apalagi sekarang pesertanya cukup banyak kan, 41 orang. Yang peserta ini ngitung distribusinya saya gabungkan aja. Yang EL5061 dan ET4109 digabung aja supaya supaya distribusinya lebih smooth gitu untuk jumlah orang peserta yang lebih banyak. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak pun tercakup pertanyaan sekarang lisan, misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, misalnya saya bantu jelaskan di grup ya. Nanti misalnya silakan kalau mau bertanya lewat saya atau asisten. Jawabannya mungkin akan saya broadcast supaya jawaban akan ditangkap oleh semua peserta ini. Ya, gitu. Kalau nggak ada yang bertanya sekarang, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang sempurna dalam kuliah ini, karena kita menjalankan kuliahnya dengan daring. Ya. Semoga Anda semuanya sehat-sehat dan bisa sukses menjalankan semua mata kuliah di semester ini. Jadi saya akan tutup dengan ini, hal-hal yang belum dibicarakan nanti kita bicarakan lewat grup kuliah di WhatsApp. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Banyak Pak. Terima kasih Pak.